Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Saudaraku yang seiman dan seakidah dimanapun berada, pagi ini kita coba kembali berbagi tausiah-tausiah pendek, dan kesempatan ini kita coba memilih tema sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karena bulan ini adalah bulan di mana banyak sekali saudara-saudari kita yang melangsungkan pernikahan. Saudaraku yang seiman dan seakidah, mungkin sering sekali kita mendengarkan setiap kita menghadiri acara pesta pernikahan atau pesta perkawinan, di mana biasa dan sering dijelaskan oleh siapa saja yang menjadi protokol pernikahan atau protokol pesta perkawinan, di mana istilah sakinah, mawaddah, warahmah paling sering dijelaskan. Seperti misalnya bahwa sering sekali kita dengar pengertian sakinah dimaknai tentram, sedangkan mawaddah bermakna kasih yang ditandai adanya rasa cinta yang diwujudkan mau saling memberi, sementara warahmah bermakna sayang yang berwujud mau saling menerima kekurangan masing-masing. Pada beberapa wejangan pernikahan juga sering kita mendengarkan bagaimana disimpulkan bahwa suami harus bertanggung jawab dengan ciri yang mampu menjaga istri dan anak-anaknya dari api neraka dengan memberikan suri tauladan kebaikan. Kesimpulan ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Saudaraku yang seiman dan seakidah, demikian halnya dengan posisi wanita. Ditegaskan bahwa istri yang solihah adalah istri yang membuat hati suami selalu senang kala dipandang, mentaati jika diperintah kebaikan oleh suami, dan bisa menjaga diri dan harta suaminya. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, yakni Rasulullah SAW ketika ditanya, siapakah wanita yang paling baik ya Rasulullah? Beliau menjawab, jika dipandang oleh suami ia menyenangkan, jika diperintah ia taat, dan ia tidak menyelisihi dalam perkara yang dibenci suami, baik diri maupun hartanya. Dalam penjelasan lainnya, sakinah, mawaddah, warahmah merupakan sebuah doa yang diharapkan oleh umat Islam yang baru saja melakukan pernikahan dan membina sebuah keluarga. Seluruh umat Islam yang berkeluarga tentu menginginkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah tujuan pernikahan, di mana merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk yang dapat membina keluarga. Kalimat sakinah, mawaddah, warahmah sebenarnya telah tertulis di dalam Al-Quran. Kalimat tersebut menjadi bagian dari fungsi dan tujuan dari menikah dalam agama Islam. Kalimat ini juga sering diucapkan ketika dalam khutbah pernikahan ataupun dalam undangan pernikahan. Itu terlihat dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Di dalam ayat tersebut terdapat kata litaskunu atau juga sakinah, lalu mawaddah dan rahmah. Ketika kata tersebut sering digabung menjadi satu kalimat, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah, yang biasa juga orang singkat menjadi samawa. Jika diubah ke dalam bahasa Indonesia, sakinah artinya tenang atau tentram, mawaddah artinya cinta kasih, dan warahmah artinya rahmat. Kalimat sakinah, mawaddah, warahmah ini sesuai dengan apa yang ada di dalam ayat 21 surat Ar-Rum tersebut. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan firman-Nya bahwa manusia diciptakan untuk saling berpasangan, yaitu antara istri dan suami, untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan juga kasih sayang. Saudaraku yang seiman dan seakidah, dorongan manusia untuk berpasangan sesungguhnya sudah lahir sejak kecil, karena mendambakan pasangan merupakan fitrah manusia sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita dalam ikatan suci yang dinamakan pernikahan. Hal ini untuk menghindari dorongan ke arah hubungan terlarang antara pria dan wanita.
Dorongan tersebut diarahkan dalam sebuah pertemuan sehingga terlaksananya perkawinan. Beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman atau sakinah dalam istilah Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dalam pelbagai pendapat, salah satu menjelaskan bahwa sakinah terambil dari akar kata sakana yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Sakinah karena perkawinan adalah ketenangan yang dinamis dan aktif. Al-Quran antara lain menekankan perlunya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi bagi yang ingin menikah. Walaupun para wali dimintai untuk tidak menjadikan kelemahan di bidang ekonomi sebagai alasan menolak peminangan. Kalau mereka calon-calon menantu miskin, maka Allah akan menjadikan mereka kaya berkecukupan berkat anugerahnya. Quran Surah An-Nur ayat 31. Yang tidak memiliki kemampuan ekonomi dianjurkan untuk menahan diri dan memelihara kesuciannya. Hendaklah mereka yang belum mampu kawin menahan diri hingga Allah menganugerahkan mereka kemampuan. Quran Surah An-Nur ayat 33. Di sisi lain, perlu juga dicatat, walaupun Al-Quran menegaskan bahwa berpasangan atau kawin merupakan ketetapan ilahi bagi makhluknya, dan walaupun Rasulullah menegaskan bahwa nikah adalah sunnahnya, tetapi dalam saat yang sama Al-Quran dan Sunnah menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus diindahkan. Lebih-lebih karena masyarakat yang ditemuinya melakukan praktik-praktik yang amat berbahaya serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan, seperti misalnya mewarisi secara paksa istri mendiang ayah atau ibu tiri. Quran Surah An-Nisa ayat 19. Bahkan menurut Al-Qurtubi, ketika larangan di atas turun, masih ada yang mengawini mereka atas dasar suka sama suka, sampai dengan turunnya surat Al-Nisa ayat 22 yang secara tegas menyatakan, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, tetapi apa yang telah lalu dimaafkan oleh Allah. Imam Bukhari meriwayatkan melalui istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah radhiyallahu anha, bahwa pada masa jahiliyah dikenal 4 macam pernikahan. Pertama, pernikahan sebagaimana berlaku kini, dimulai dengan pinangan kepada orang tua atau wali, membayar mahar dan menikah. Kedua adalah seorang suami yang memerintahkan kepada istrinya apabila telah suci dari haid untuk menikah atau berhubungan seks dengan seseorang, dan bila ia telah hamil maka ia kembali untuk digauli suaminya. Ini dilakukan guna mendapat keturunan yang baik. Ketiga, sekelompok lelaki kurang dari 10 orang kesemuanya menggauli seorang wanita, dan bila ia hamil kemudian melahirkan, ia memanggil seluruh anggota kelompok tersebut tidak dapat absen. Kemudian ia menunjuk salah seorang yang dikehendakinya untuk dinisbahkan kepadanya nama anak itu, dan yang bersangkutan tidak boleh mengelak. Yang keempat, hubungan seks yang dilakukan oleh wanita tunasusila yang memasang bendera atau tanda di pintu-pintu kediaman mereka dan bercampur dengan siapapun yang suka kepadanya. Kemudian Islam datang melarang cara perkawinan tersebut kecuali cara yang pertama. Saudaraku yang seiman dan seakidah, karena itulah ungkapan sakinah, mawaddah, warahmah seringkali meluncur dalam ajang pernikahan. Sebuah harapan agar pasangan yang baru mengarungi hidup bersama diberi ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Padahal jika menempatkan 3 kata itu dalam satu ungkapan dengan makna yang hampir sama, kurang tepat. Demikian ungkapan populer yang berasal dari Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 itu kerap kali diterjemahkan dalam satu bangunan makna yang hampir sama, seakan-akan sakinah, mawaddah, dan rahmah merupakan satu maksud dengan 3 kata. Tapi kalau memakai uslub Al-Quran, ketika itu sakinah, mawaddah, warahmah disampaikan atau dimaknai berbanding lurus itu kurang tepat. Ditegaskan bahwa sakinah adalah institusi pernikahan, sementara mawaddah dan rahmah merupakan piranti yang harus ada sebagai pelengkap institusi itu sendiri. Sehingga tanpa piranti itu, sakinah bisa dipastikan tidak ada atau setidaknya hambar. Sejumlah mufassir memang membuat penafsiran sendiri terhadap surat Ar-Rum ayat 21 itu. Ada yang mengartikan secara umum bahwa mawaddah adalah rasa cinta yang muncul di antara pasangan suami istri yang berangkat dari dorongan seksual yang wujudnya antara lain adalah penyaluran kebutuhan biologis. Sedangkan rahmah adalah kasih sayang yang muncul tanpa harus didorong oleh kebutuhan penyaluran seksual karena kelemahan dan ketidakberdayaan fungsi seksnya.
Pendeknya, kalau mawaddah itu muncul di awal pernikahan hingga sekian waktu lamanya, sedangkan rahmah itu muncul belakangan ketika secara seksual sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Dan ini tetap lestari sampai kapanpun, beda dengan mawaddah. Namun, mawaddah dan rahmah itu muncul dalam satu institusi yang namanya pernikahan. Sehingga dengan mawaddah dan rahmah, maka diharapkan pernikahan itu menjadi tempat berteduh yang tenang bagi sepasang suami istri. Salah satu tugas manusia selaku khalifah adalah mengembangkan keturunan untuk meneruskan perjuangan dakwah. Untuk itu, manusia dilengkapi dengan nafsu seksual. Namun nafsu seksual itu tidak boleh digunakan sembarangan kecuali melalui sebuah pernikahan. Saya kira keluarga maslahah minimal harus ada institusinya atau pernikahan. Kemudian ada pirantinya, yaitu mawaddah dan rahmah. Saudaraku yang seiman dan seakidah, harapan menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis tentu saja adalah dambaan semua pasangan suami istri. Pasalnya, pernikahan merupakan sesuatu ibadah yang sakral dan salah satu fase baru dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, doa restu sangat diperlukan pengantin baru untuk memulai kehidupan rumah tangga. Sebenarnya, istilah doa dalam kalimat sakinah, mawaddah, warahmah yang disampaikan oleh banyak orang terkait dengan acara pernikahan atau perkawinan itu sudah termuat dalam surat Ar-Rum ayat 21, di mana hakikat sakinah, mawaddah, dan warahmah itu dapat dipahami bahwa sakinah diciptakannya manusia untuk berpasang-pasangan dengan perasaan tenang dan tenteram yang muncul dalam hati atau sakinah. Untuk menumbuhkan itu dibutuhkan mawaddah warahmah. Sedangkan mawaddah atau perasaan cinta dan suka atau tertarik pada lawan jenis muncul di kala usia seseorang masih muda. Rasa yang natural ini pemberian Allah yang sifatnya biologis. Berkat inilah seseorang pria menikahi wanita dan memberi manfaat kepada pihak yang dicintai. Saudaraku yang seiman dan seakidah, sedangkan rahmah itu adalah perasaan yang muncul pada saat usia pernikahan cukup lama, minimal memiliki anak dan maksimal memiliki cucu. Perasaan kasihan, sayang, dan welas asih atau rahmah adalah anugerah yang diberikan pada hambanya. Samawa atau sakinah, mawaddah, warahmah tidak sekedar diuntaikan di mulut saja. Untuk mencapainya butuh komitmen agama yang kuat dan kesepakatan dari kedua mempelai agar ketiganya berdaya dalam menciptakan keluarga yang samawa. Suami istri tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Jika demikian akan menghasilkan nafsu pada produk atau anak yang tidak baik akhlaknya. Saudaraku yang seiman dan seakidah, hal terpenting yang perlu dilakukan oleh pasangan suami istri adalah takhalli, yaitu membersihkan hari dari penyakit yang bisa menimbulkan perpecahan. Artinya, mereka berdua saling memahami, menerima perbedaan, saling memaafkan kesalahan, dan menghormati kesibukan masing-masing. Tahalli, yaitu menciptakan atau memelihara dan melestarikan sakinah, mawaddah, warahmah. Misalnya, bermusyawarah dalam menyelesaikan sebuah masalah, bagian dari menjaga keluarga dan sebuah bencana. Tajalli adalah berusaha mengingat kebaikan-kebaikan saja, melupakan keburukan dan meyakini kebaikan yang harus disyukuri. Upaya saling melindungi dan saling mengingatkan untuk kebaikan menjadi jembatan menuju keluarga yang samawa. Jika takhalli, tahalli, dan tajalli dilalui bersama, maka secara otomatis akan berproses menjadi keluarga yang kelak menjadi teladan bagi keluarga yang lain dan melahirkan generasi penerus yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Saudaraku yang seiman dan seakidah, dengan demikian kunci keberhasilan dalam bahtera rumah tangga adalah menenangkan hati dan pikiran serta adanya kemaslahatan di dalam keluarga atau di luar keluarga. Saudaraku yang seiman dan seakidah, mari kita maknai ketiga kata tadi, sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, makna sederhananya yaitu tenang. Artinya, kita berkeluarga agar meraih ketenangan dalam hidup. Apa syaratnya agar dapat mencapai ketenangan? Tentu saja syaratnya yaitu kepercayaan. Jika keluarga dibangun berdasarkan kepercayaan, maka akan membangun kepastian dan keyakinan bahwa suami dan istri akan saling setia. Jika tercipta kepercayaan, kepastian, dan keyakinan berdasarkan kesetiaan, maka insya Allah akan merasakan sakinah atau ketenangan. Dasar kepercayaan yang paling kuat yaitu agama, sehingga
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kita memilih pasangan hidup bukan semata karena kecantikan atau kegantengan dan harta, tapi karena iman berdasarkan agama. Selanjutnya, makna mawaddah secara sederhana berarti senang atau kasih karena mendapatkan sesuatu sesuai harapan. Dalam kehidupan rumah tangga, suami atau istri akan senang karena mendapat pelayanan lahir dan batin dari pasangannya. Terakhir yaitu rahmah yang artinya sayang. Cinta sejati karena tulus melayani orang lain yang berangkat dari rasa cinta. Dalam keluarga, suami mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Semua karena cinta, maka itulah rahmah. Ibu yang memelihara anak, mengasuh dan membesarkannya juga karena rasa cinta. Itulah sebenarnya rahmah yang berarti menang, yaitu berhasil melawan ego yang cenderung untuk diri sendiri. Saudaraku yang seiman dan seakidah dimanapun berada, demikian tausiah pendek ini kita telah berbagi. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semuanya. Mari kita berusaha sekuat tenaga mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah di kehidupan kita. Bukan hanya di kehidupan keluarga, tapi juga kehidupan di tempat kerja, bahkan bernegara. Semoga Allah memberi kesabaran dan petunjuk dalam mewujudkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf atas segala keterbatasan yang ada dalam video ini. Kembali lagi saya mengingatkan bahwa jika tidak keberatan, mohon kiranya dapat di like dan di subscribe, serta aktifkan lonceng agar kembali kita selalu bersama-sama dalam tausiah-tausiah pendek lainnya. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu kembali dalam tausiah-tausiah lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.